Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Fai di sini. Kali ini sesuai request dari teman-teman, gue bakal membahas masalah cash flow. Oke, sebelum kita masuk bagaimana cara membuat cash flow, kita cari tahu dulu nih, cash flow itu apa gunanya cash flow, dan seberapa penting cash flow itu dalam bisnis kita. Kalau menurut gue, sepengetahuan gue nih ya, sebagai orang awam, dan gue bukan sebagai ahli akuntansi. Jadi yang pertama adalah cash flow adalah arus keluar masuknya dana atau seperti keluar masuknya uang. Di situ ada pencatatan dari uang masuk dan uang keluar. Nanti jadi di situ kita bisa tahu dana kita itu berputarnya di mana saja dan untuk keperluan apa saja. Poin kedua adalah apa sih fungsinya cash flow untuk bisnis kita. Jadi sebenarnya cash flow adalah salah satu penentu langkah kita. Kita ini mau ngapain, mau belanja atau mau menambah aset atau seperti apa. Jadi dengan perhitungan cash flow ini kita bisa mengambil langkah-langkah berikutnya. Untuk kali ini kita akan membuat cash flow menggunakan salah satu fitur andalan dari Google, yaitu adalah spreadsheet. Nah, spreadsheet ini bisa diakses secara online. Dia juga bisa digunakan melalui smartphone dan mobile. Jadi kita mau bikin dulu yang versi desktop. Setelah nanti sudah jadi, kita bisa mengaksesnya menggunakan handphone dan dia bisa di-share ke beberapa orang dan kita bisa ngatur fungsi dari masing-masing admin tersebut. Jadi hanya bisa, ada yang bisa cuma melihat, ada yang bisa untuk mengedit, ada yang bisa komen. Nanti kita akan belajar itu di video berikutnya. Jadi sheet ini sama seperti Excel, tapi dia online. Oke, pertama kita buka new tab. Kemudian kita masuk ke Gmail. Nah, di sini ada tulisan sheet. Kita tinggal klik ini sheet. Otomatis kita sudah masuk ke sheet. Nah, ini saya sudah bikin contohnya. Nah, karena kita mau bikin dari awal, bisa masuk ke pojok kanan paling bawah, klik tanda plus itu. Nah, ini otomatis kita dibawa ke halaman baru pada sheet. Untuk paling atas kita beri judul aja. Misalnya cash flow. Cash flow bulan Juli 2020. Oke. Jadi di sini yang diperlukan untuk membuat cash flow adalah pada kolom pertama kita tulis tanggal. Fungsi tanggal adalah untuk sebagai informasi dana itu masuk, dana itu keluar pada tanggal berapa. Oke. Kemudian pada kolom B kita masuk keterangan. Keterangan ini fungsinya nanti biar nggak lupa, oh tanggal 1 uang keluar itu buat apa. Misalnya buat beli bensin, buat belanja, atau buat bayar utang. Oke. Dan yang ketiga kita tulis masuk, berarti ini kolom untuk dana yang masuk. Kemudian yang kolom D adalah keluar, berarti ini dana keluar. Yang ketiga, yang kolom E adalah saldo akhir. Nah, ini hanya contoh yang minimalis. Ini bisa digunakan di rumah, buat ngatur cash flow rumah, bisnis usaha kecil, ini bisa dipakai. Nanti bisa disesuaikan, nanti kolomnya bisa tambah, nanti ada hutang, piutang, atau investasi, dan lain-lain. Kita belajar yang basic dulu. Oke, saldo akhir. Nah, di sini, sebelum membuat cash flow, pastikan kita tahu saldo awal. Jadi ada saldo akhir, berarti ada saldo awal. Saldo awal. Saldo awalnya berapa? Saldo awal itu kita lihat uang cash yang ada di dompet atau di ATM. Maksudnya duit cash itu adalah duit yang bisa dipakai sewaktu-waktu dan bukan seperti aset ya. Misalnya kayak emas, barang-barang lain atau investasi itu kan bukan termasuk duit cash karena dia harus dijual dulu. Yang namanya cash flow berarti duit cash yang dia siap untuk dipakai. Kita contoh aja saldo awalnya di sini 500.000. Oke, di sini kita bikin satuannya rupiah ya, biar rapi.
Oh, di sini ternyata 5 juta. Kita bikin 500.000. Oke, kita rapikan dulu supaya semuanya ke tengah. Kecuali yang ini ya. Keterangan kita bikin ini. Oke, sini ini anggap aja saldo awal ya. Oke, kita mulai. Jadi misalnya tanggal 1 ada belanja. Belanja lakban. Kita tulis belanja lakban, berarti kalau belanja berarti kan masuknya ke luar ya. Belanjanya berkurang. Di sini belanja lakbannya 25.000. Nah, ini kan harusnya otomatis keluarnya langsung pengurangan. Di sini kita harus butuh bikin rumus. Misalnya pakai sama dengan sum, buka kurung, saldo akhir, saldo awal dikurangin pengeluaran. Saldo awal ditambah uang masuk dikurangin uang keluar. Tutup kurung, enter. Nah, otomatis keluar hasilnya 475 dari saldo awal ya kan. Saldo akhirnya 475. Oke, berikutnya supaya nggak capek bikin rumus, tinggal kita copy aja. Jadi yang bagian titik bawah ini kanan, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Misalnya tanggal 1 lagi ada dana penjualan. Penjualan dari Instagram misalnya, uang masuk 250.000. Nah, dia otomatis langsung ke jumlah. Nah, di sini agak terganggu ya, karena munculnya 725. Kita bikin rumus lagi supaya ini bisa lebih rapi lagi. Oke, dari sini kita ganti rumusnya sama dengan if buka kurung OR buka kurung saldo masuk kurang lebih sama dengan titik koma. Oke ya, sini salah ini ya, titik koma, dana keluar kurang lebih sama dengan tutup kurung, titik koma, saldo awal, ditambah uang masuk, kurangin uang keluar, titik koma, tanda petik atas 2, tutup kurung, enter. Nah, ini rumus sudah jadi, tinggal kita copy ke bawah. Tinggal tarik aja ke bawah. Nah, otomatis dia akan kosong. Ini akan otomatis terisi ketika kita mengisi ada kolom di berikutnya. Misalnya tanggal 2. Tanggal 2 beli bensin. Beli bensin berarti uang keluar, beli bensin 20.000. Berarti naik motor ini. 20.000. Kok 200.000? 20.000. Oke. Berarti otomatis dia berkurang kan dari 725 jadi 705. Dan otomatis. Oke, tanggal 2 ada uang masuk lagi penjualan offline. Dan offline ada 500.000. Nah, otomatis dia bertambah. Jadi begitu sampai ke bawah. Nanti sampai akhir bulan. Misalnya tanggal 3 beli rak 250.000. Oke, salah, 2.500.000 jadi 250.000.
Oke, otomatis seperti ini. Jadi di kolom yang paling ini saldo akhir berarti ya. Saldo akhirnya seperti ini. Nah, nanti untuk di kolom-kolom ini bisa disesuaikan. Enaknya untuk spreadsheet ini kita bisa sesuaikan kebutuhan kita. Keperluan kita apa? Ada utang piutang, ada yang utang sama kita atau kita utang ke supplier, bisa dicatat di situ. Jadi lebih memudahkan kita untuk pencatatan dana keluar masuk. Oke, situ ya. Oke, itu tadi sedikit basicnya gimana sih cara membuat cash flow untuk bisnis kita. Bisa juga digunakan untuk mengatur keuangan di rumah tangga yang memang butuh pengaturan di situ. Karena intinya ketika cash flow itu berjalan dengan baik, otomatis keuangan dalam rumah tangga atau bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Jadi di situ kita bisa mengatur langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dengan melihat cash flow itu. Jadi misalnya kenapa kok bulan ini minus, berarti harus kita lihat ternyata pengeluarannya ada di mana nih yang bikin minus. Terus ketika bulan ini misalnya kita profit banyak banget nih, hasilnya sampai berapa, dan yang paling besar menghasilkan profit itu dari mana. Nah, dari cash flow itu kita bisa analisa pendapatan yang banyak dari mana, pengeluaran yang banyak yang mana, pengeluaran yang perlu dipangkas yang mana, atau pendapatan yang harus ditingkatkan yang mana. Oke, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanti ada merasa kesulitan atau ada pertanyaan, bisa komen di bawah, tanya-tanya aja. Nanti semoga kita bisa belajar bareng di situ. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dah.